Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar THR UMKM, yaitu stimulus 400 miliar rupiah? Nah, sampai sekarang belum ada kabar yang pasti guys. Perkiraan saya, stimulus 400 miliar yang dimaksud adalah bagian dari anggaran BLT UMKM 1,2 juta rupiah. Karena pencairannya sebelum lebaran, jadi disebutkan sebagai THR. Nah, jangan sedih kalian gak dapat THR ya guys ya. Di video kali ini saya akan membahas bantuan yang akan cair sebelum lebaran sebagai pengganti THR guys. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya kalian bisa cek-cek video saya sebelumnya. Informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan ke kalian deretan bantuan yang cair di bulan Mei sebelum lebaran guys. Jelang lebaran 2021, sebagian pegawai sudah mulai mendapatkan tunjangan hari raya. THR PNS 2021 pun dijadwalkan cair H-10 lebaran guys. Namun ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan THR, baik masyarakat yang tidak bekerja maupun pekerja yang telah diputus kontraknya. Tapi tidak perlu khawatir jika kalian termasuk satu di antaranya, sebab ada 6 bantuan dari pemerintah yang akan cair di bulan Mei 2021 ini. Bahkan bantuan tersebut akan dicairkan sebelum lebaran guys. Dilansir tribunnews.bogor.com dari kompas.com, Jumat tanggal 30 April 2021, pemerintah melakukan berbagai strategi untuk meminimalisasi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Salah satunya melalui bantuan sosial dan stimulus yang diberikan kepada masyarakat. Pencairan bantuan sosial sendiri rencananya akan dipercepat pada awal bulan Mei 2021 atau sebelum lebaran. Waktu pencairan yang berdekatan dengan THR ini untuk menggenjot daya beli dan konsumsi masyarakat. Kami mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk PKH, BPNT, BLT dana desa. Kami minta untuk segera dijalankan di bulan April dan di bulan Mei agar segera diterima masyarakat, ucap Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers virtual Kamis 22 April 2021 guys. Berikut 6 bantuan yang masih disalurkan pada bulan Mei 2021. Yang pertama, subsidi listrik. Berbeda dari sebelumnya, subsidi kali ini berupa diskon tarif listrik dengan besaran yang berbeda di setiap golongan. Kebijakan ini mulai berlaku pada periode April sampai Juni 2021. Untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA, besaran diskon tarif listrik adalah 50% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. Sementara pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar 25% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. Pelanggan industri, bisnis, dan sosial akan mendapatkan pembebasan biaya serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50%. Kemudian bantuan yang kedua yang akan cair sebelum lebaran adalah BLT UMKM. Pemerintah memastikan akan melanjutkan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM atau BLT UMKM pada tahun 2021. Berbeda dari tahun lalu, besaran bantuan yang didapatkan adalah 1,2 juta rupiah secara sekaligus dan ditransfer secara langsung ke rekening penerima. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Bantuan yang ketiga yang akan cair sebelum lebaran adalah subsidi kuota internet. Pada tahun 2021 ini, bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
riset dan teknologi kembali disalurkan hingga bulan Mei 2021. Pencairan subsidi kuota internet ini dijadwalkan setiap tanggal 11 sampai tanggal 15. Semua yang menerima subsidi kuota pada November sampai Desember 2020 dan nomornya aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada April 2021. Hanya saja penerima subsidi kuota tahun lalu yang penggunaannya di bawah 1 GB tak lagi mendapatkan bantuan ini. Penerima bantuan kuota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan rincian kuotanya sebagai berikut. Peserta didik jenjang PAUD sebesar 7 GB per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 10 GB per bulan. Pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah 12 GB per bulan. Dosen dan mahasiswa 15 GB per bulan. Berbeda dari tahun lalu, kuota kali ini tidak dibagi lagi sehingga semuanya masuk kuota umum guys. Namun kuota ini tidak bisa digunakan untuk mengakses Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika guys. Kemudian bantuan yang keempat adalah BPNT atau Bansos Sembako. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau Bansos Sembako diberikan setiap bulan hingga Desember 2021. Penerima Bansos Sembako merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Adapun sasaran program sembako adalah 18,8 juta orang penerima dengan besaran bantuan yakni sebesar Rp200.000. Bantuan dikirim melalui transfer ke rekening dilakukan oleh Bank Himbara guys. Kemudian bantuan yang kelima yang akan cair sebelum lebaran adalah program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan program pemerintah bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tahun ini pemerintah menargetkan 10 juta penerima PKH. Program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan sejak 2007 ini disesuaikan untuk setiap komponennya guys. Dan yang terakhir yaitu bantuan yang akan cair sebelum lebaran adalah Kartu Prakerja Program. Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Masing-masing penerima Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan Rp3.550.000 selama menjalani program tersebut. Jika dirinci, insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta yang tak bisa dicairkan hanya untuk biaya pelatihan saja. Selain itu terdapat insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan jika sudah menyelesaikan pelatihan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000. Dana itu akan diterima pekerja secara bertahap dari sebelum hingga pelatihan kerja selesai dilakukan. Hingga saat ini pendaftaran Kartu Prakerja semester pertama 2021 sudah selesai. Namun gelombang tambahan akan dibuka untuk memulihkan status kepesertaan penerima sebelumnya yang diblokir. Oke guys, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan updatean video terbaru dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.